Oke, mungkin itu aja dari saya di sini. Oke, tadi kita udah dengar dari Om Hermawan tentang container, bagus banget dan seru banget. Jadi buat nambah pengetahuan baru juga kita. Jelas masih ada waktu ya Om ya, masih banyak waktunya. Wah, ternyata 3 Iya, ada Mas mau Ya, ke itu kalau gue sih orang kasih waktu 1 jam, sengaja tak ngerti semua kan? berarti apa yang disampaikan sudah masuk semua ya. Itu baru pembicara yang keren. Iya. Oh iya, mau ngasih info kalau misalnya acara ini itu udah bisa dilihat secara live streaming di YouTube. Nah, itu karena kita bisa buka langsung lihat di YouTube. Oke, yang mau ngeliat itu bisa buka di websitenya https://youtube.b/ctv31du atau buka aja di YouTube HP Indonesia, nanti pasti ada streamingnya. Jadi kalian bisa lihat acara ini tuh streaming. Ya udah. Sebelum ke acara selanjutnya, sesi berikutnya itu nggak kalah menarik sama kontainer. Namanya kontainer nanti ada Dr. Mumasyar yang akan dibawakan oleh Om Frans Tamura, founder of Mensian. Oke, untuk Om Frans. Ya, boleh minta tepuk tangannya buat Om Frans. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, saya langsung aja. Nama saya Frans Tamura. Saya punya Melvian lagi. Ya, yang kerja boleh kita lihat bagaimana. Asalnya milih boleh dikulit, boleh kelapa gading, boleh dalam tower. Kalau mahasiswa di dalam tower aja keren. Kalau yang kelapa gading sama kulit, ya kata gitu. Tapi ada mes, ada apa? Di sini ya ada hidup sendiri. Oke, ya kita Melvian. Melvian ini mainnya education. Kita punya venture, jadi teman yang baru itu yang di Sudirman, saya juga jarang kantor sekali. Ada orang gitu. Oke, itu mostly kita pakai Java, makanya saya nggak caranya PHP sampai kemarin ada yang pakai pattern keluar di wall saya. Gitu. Harus tahu. Karena ini Darmanto dari tanggal 4 ngebahas nanti, tapi nggak tahu ini ya cara siapa. Oke, tapi yang bagus topiknya mostly Docker ya, jadi cuma Docker aja nggak diundang kerja. Jadi konsep kontainer. Jadi pembicaranya nggak ada yang tahu, pembicara yang lain siapa. Pokoknya ada aja. Pokoknya di meja itu kontainer apa? Ya, oke, jadi ini saya mau kasih lihat beberapa presentasi mengenai Docker karena saya lihat tadi saya ngomong udah ada yang pernah pakai Docker belum? Siapa yang pernah pakai Docker? Jadi ini saya keluar dari topik saya mau bahas Docker Machine. Tapi karena ini ada slide baru diposting 3 jam yang lalu, namanya Docker 1.11. Jadi kalau yang nggak mau di leader akan dapat karena saya masuk ke community leader. Nanti saya jelasin. Saya jelasin overview dulu. Jadi ini agak replicate sama apa? Akan agak replicate dengan yang diomongkan sama Darmawan mengenai Docker ecosystem. Ini agak loncat-loncat karena targetnya hari ini saya langsung demo Docker Machine bagaimana nge-remote cloud computing. Jadi diharapkan kalau Anda tertarik jadi panitia Docker Machine, Docker Minar. Oke, nanti kita demoin tentang Swan. Swan itu bagaimana bikin engine yang scalable. Jadi contohnya kan apalagi di PHP terutama acara Harbolnas kan pada mati ya contohnya. Benar kan? Nah, gimana kita menyiapkan tidak mati pada saat Harbolnas. Jadi kita mengestimasikan servernya berapa gitu, betul kan? Karena ya itulah. Oke. Jadi
Jadi Docker itu sekarang dianggap fenomenal. Jadi fenomenal itu sebuah spesifikasi yang sebenarnya barang lama sudah ada di Solaris sama di FreeBSD. Cuman Linux pemasukannya untuk versi kernel 3.19. Jadi ini yang ngurusin Linux Foundation. Nanti akan ke sana. Jadi pas pemasukan 2013 kemarin itu masukan itu cuma biasa, tapi 3 bulan setelahnya rame gitu. Jadi nggak tahu, pokoknya saya kan ikutan milis luar negeri, kok pernah posting gitu. Jadi saya belajar ngapain gitu. Ternyata dia bisa bikin Linux ISO, seperti bikin Linux ISO, tapi cepat, gampang, dan hanya aplikasi yang kita butuhkan. Itu yang disebutnya kontainer, kurang lebih seperti itu. Terus ada repositorinya di Docker Hub. Seperti itu, cuman Merupian kita supporting kompetitornya, kita nggak supporting Docker. Tapi kalau anda hubungi boleh. Oke, jadi ada bisa di containerize. Ini saya demokan bagaimana bikin containerize segala karena itu akan hubungan dengan saya punya Docker Machine. Yang bisa jalankan juga. Perusahaannya dulu namanya Cloud apa gitu, sekarang jadi namanya Docker karena semuanya jadi Docker. Oke, ekosistemnya Docker ini fenomenal karena semua cloud computing mendukung dia, sehingga tekanannya dari komunitas dunia ke yang foundernya, lu bisa lead atau kita fork. Nah, salah satu yang nge-fork itu namanya Core OS, namanya RKT. RKT itu nge-fork. Jadi sekarang ini rame lagi. Jadi jawabannya karena bisnisnya udah jelas, dia bagaimana gitu. Nanti ada lahir namanya Open Container Image standar seperti itulah. Jadi ada transit itu dijelasin. Karena itu hanya ada di Docker 111. Barangnya belum ada, kalian nggak bisa nyobain, kecuali mau dari source code, tapi persentasinya baru ada 3 jam lalu. Jadi pagi-pagi ada ini sebelum saya kesini, jadi saya kasih lihat. Oke, jadi hampir semua ekosistemnya menarik, dan gara-gara ekosistem ini, Docker dapat berapa, $150 juta ya? $150 juta, dan estimasi kita, valuasi dari saya personal, valuasinya bisa 2 billion, nanti bakal sebesar VMware. Jadi nanti atau nanti positioning dia akan saingan sama Microsoft di data center apa tidak atau corporate. Tapi yang pasti Microsoft punya kontainer dan speknya karena open, ya jadi kooperatif namanya. Jadi bukan kompetitor. Yang kooperatif itu hari ini gue musuhan di pasar, tapi di belakangnya kita barengan engineeringnya gitu. Sebenarnya saya ngajakin Peter Campbell begitu, tapi dia juga nggak mau. Oke, jadi Docker ada Docker Image, jadi dia nge-package dan package ini bisa di-reuse. Package-nya bisa di-reuse, saya nggak jelasin karena saya hari ini mau memperlihatkan Docker Machine yang menurut saya lebih keren Docker Machine daripada pakai Docker doang. Terus udah gitu ada listenernya kontainer. Docker Container ini mulai versi 1.11 namanya Container D yang bikin jadi Linux Foundation, bukan Docker lagi. Karena dikerjakan di bawah benderanya Open Container Initiative, jadi di bawahnya Linux Foundation, sama seperti Node.js, sama seperti R, Microsoft kan R-nya R, dari itu semuanya akan Linux. Jadi tahun ini, kayaknya tahun depan Linux Foundation akan besar sekali. Ya, Linux akan besar sekali karena hampir semua bahasa tuh dikelola sama Linux. Cuman saya nggak tahu struktural yang barunya gimana. Jadi ini pokoknya sekarang barang yang ada di Linux Foundation itu bakal punya prospek yang baik. Mirip kalau di Java itu lihat apa aja punya apa kita uber. Nah sekarang yang non Java taruhnya di Linux. Ya perangnya seperti itu. Biarpun R itu kan di Windows jalan kan, tapi dikelola sama Linux Foundation. Gila ya. Jadi saya nggak tahu di kedepannya Linux Foundation seperti apa gitu. Karena Windows sudah ada Ubuntu-nya sekarang. Oke. Terus ada engine. Nah ini engine ini yang kayak daemon di setiap komputer yang membuat kalian bisa mengakses kontainernya. Nah ini yang jadi isu, makanya kalau kalian mau cobain, kalau ada yang punya pengalaman sama stress test, boleh main di sini karena kita lagi stress test, supaya kita yakin Docker ini tahan untuk berapa juta user ya. Ya, kita teorinya seperti itu, cuma di Indonesia aman lah. Tokopedia kan cuma 4 juta, kan, jadi kecil lah gitu sebenarnya. Jadi ya negara ini segede-gedenya kita rendah lah kalau 4 juta gitu. Oke, banyak kan tuh biasanya. Aktif user tapi lebih rendah lagi. Iya, makanya banyakkan klik BCA. Jadi Docker BCA mah kredensialnya saya. Oke. Dan di bawahnya ada Docker Registry. Docker Registry itu adalah kita bisa bikin image seperti GitHub, ditaruh di servernya si Docker, dikasih gratis, atau taruh di kantor. Nah, saya lagi implementasi Docker di setiap sekolahan karena sekarang kita lagi bikin itu cloud inisiatif.
Jadi saya lagi ngikutin grupnya Pak Reza yang Sinarmas, kemana dia tarik kabel fiber, di situ saya taruh data center dan di situ saya taruh Docker. Jadi kita ada 200-an SMK yang akan nyebar seperti itu. Gitu. Ada jasa, soalnya saya belum. Oke, jadi kita dulu ada monolitik, semuanya ditaruh satu mesin, terus lahirlah virtual mesin, nanti semuanya dibuat dari segi 6. Jadi sekarang eranya segi 6 jadi Amiram. Jadi kalau dari segi 6 ini jargon untuk kontainer, dan kalau untuk programming namanya microservice, itu akan jadi convergent, kurang lagi intinya begitu. Oke, dan yang menarik dari Docker, kita bisa membuat sebuah test environment dalam sekali compile. Nanti saya demokan bagaimana membuat image dari source code yang cuma Java ya, karena di Amerika semuanya Java, kita nggak ada PHP. Karena yang bawa saya ke PHP itu yang bikin Java, yang ke Java yang bikin PHP. Karena spek yang saya minta masuk bisnis, Rasmus email. Kalau kamu mau kayak begitu, invest di Java sekarang gitu. Kalau enggak, PHP tidak akan ke sana sampai versi 7 atau versi 8 gitu. Ya yang bikinnya bilang gitu ya sekitar. Oke, diharapkan kalian. Sorry Peter. Oke ya, jadi di sana kita bisa bikin environment semuanya dan testing, stress test apanya. Dan yang menarik nanti mungkin yang unit testing segala akan sama Reza ya. Kan dia pakai Jenkins segala kan. Itu urusan di sana. Saya cuma bikin dari situ sampai image, sampai dari GitHub sampai image, the rest bereskan. Nanti kalau ada yang mau bikin tim DevOps, ada. Oke, nah, ini container, isolate, mainnya di namespace sama grup, si grup seperti itu. Anda masih orang Linux, saya juga kurang jadul. Oke, jadi dia bisa bikin aplikasi apapun, scalable dan dipecah-pecah gitu lah, jadi kelompok yang ada. Jadi ini mirip kayak mirip kayak programmer, cuma dia di server install, deploy sekali, setup sekali, bisa deploy-nya beberapa kali, gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, nah jadi di Docker itu bedanya sama virtual machine adalah dia jalan di kernelnya Linux, sehingga pada saat Linuxnya sudah nge-boot, dia langsung otomatis tinggal di execute. Beda. Kalau di virtual machine, pada saat kita install virtual machine, mesti booting dulu. Jadi setiap kali kita konfigurasi dia harus booting. Kalau di sini cuma di stop. Jadi kayak nyalain server gitu, nyalain server, matiin, nyalain server. Kurang lebih konsepnya pendekatan seperti itu. Model ini dianggap lebih cepat dan katanya lebih ringkas karena di kernel semua. Tapi saya cek memorinya tetap sama-sama gede. Jadi sama-sama besar kan. Jadi saya belum dapat formulanya seberapa pengurangannya yang signifikan. Tapi saya lihat nggak efek. Cuman dari sisi programmer sangat-sangat bagus. Beda, bukan bagus saja. Jadi untuk programmer sebelum kita ke production itu sangat-sangat bagus. Cuma untuk ke production, nah ini ada beberapa orang data center lagi stress test. Karena kita udah cobain untuk 500 juta hit, 500 ribu hit itu kadang-kadang demonya mati. Malah mati. Jadi saya hampir nggak demo. Aku mati aja sih. Saya nggak bisa nyalahin. Tapi saya install ulang jalan. Oke ya. Ini tentang Docker. Dan di Docker ini ada, nah sekarang saya baru jelasin tentang Docker 1.1. Ini mungkin kita pertama, Polwati yang presentasi. Oke, jadi Docker itu sekarang ada spek namanya OCI, Open Container Initiative. Ini yang kelola Linux. Jadi, like it or not, spek ini akan masuk ke kernel Linux untuk berikutnya. Karena ini kan Ubuntu 16 ya, Linux 4. Jadi, Azure-nya agak tambah. Jadi, di dalamnya udah ada etc, kan di Linux ada etcd ya, etcd, ada system D. Nah, nanti ada runC sama container D. Nah, itu di bawahnya namanya container D. Jadi, Linux distro akan ada built-in seperti itu. Ini yang versi 1.11 akan ada seperti itu. Kalau yang 1.10 belum. Jadi, barangnya mungkin 1-2 hari ini lagi. Tunggu aja spek. Oke, jadi Docker Engine akan ngomong sama container D, dia akan ngomong sama runC di tiap bawahnya. Nah, ini di bawahnya diurusin sama si Linux. Karena biasa mulai yang besar-besar pengen kuenya Docker ya. Google, Microsoft, pakai suara Windows. Jadi dia melihat kalau gua nggak ikutan, ya masuk ke saham, pokoknya gimana lah, itu presionya gitu. Jadi kemarin kalau nggak salah Docker Conference 2015 itu apa si Stephen Hawking apa ya pendirinya tuh ditanya lu bisa mengelola komunitas atau enggak gitu. Jadi mirip kayak Node.js ya. Lu mau bikin open source nggak? Gua bikin IOJS. Gitu. Dibilangnya gitu kan. Makanya dia bikin IOJS. Akhirnya dia nyerah, akhirnya Foundation kan. Kita aja di Foundation juga. Itu Node.js mirip.
perilakunya seperti itu. Oke, jadi ini arsitektur yang bagus seperti ini. Jadi nanti ke depannya setiap distro akan ada kernelnya Docker otomatis, tapi namanya nggak boleh Docker karena Docker trademark. Oke ya. Dia bisa load balancing apa segala ini. Ya ini yang menarik dari dia, tapi ya satu sudah gitu dia punya Swan, Compose semuanya nanti ini ngikut. Ini saya jelasin yang lainnya. Oke, ini yang membedakan cuma gambar ini aja bahwa nanti 111 akan seperti ini. Nanti ada taruhnya di laci aplikasinya gitu. Jadi dengan kurang lebih seperti itu. Saya masuk ke Docker Machine. Jadi sebenarnya kalau kita udah bikin project, bikin software, kita tambahin namanya Docker file. Bikin Docker file itu seperti konfigurasi bagaimana men-setup aplikasi kita ke server. Nah untuk aplikasi yang server side seperti Ruby apa segala sih enak. Cuman yang PHP kan bukan server side kan. Nah itu ya dia folder based. Jadi itu apa auranya beda gitu. Auranya beda. Ya gitu. Jadi kita setup Docker file seperti itu dijalanin. Udah jadi Docker file itu kita punya manage satu folder punya Docker gitu, betul kan? Nah sekarang bagaimana kita membuat Docker itu jadi beberapa kontainer di satu komputer dan terkoneksi, betul kan? Kalau pakai Docker saja itu mati, nangis. Saya ada contoh kodenya. Nah ini, saya punya open source namanya Docker. Ini prototipe saya buat. Kita punya yang single sama duo. Yang single ini adalah menjalankan Docker, MySQL-nya di dalam Docker, dan kita bikin aplikasi Java connect ke MySQL. Betul kan? Kenapa lebih seperti ini? Nah, saya bisa ganti-ganti. Hari ini saya mau pakai MySQL, run berikutnya pakai MariaDB, run berikutnya lagi saya mau pakai MariaDB 10, atau nanti 11, 12, cuman ganti koneksi doang. Ya, loginnya ditaruh di sini. Dan ini portnya berapa? Secara setiap kita matiin Dockernya, hilang semuanya bersih. Nah ini yang menarik dari kita punya application. Cuman kalau kita pakai manual, ceritanya begini, Docker exec. Betul kan? Bayangin, ini ada kalau mau cobain pakai ini, cuman saya udah baru nambahin apa? Ada Docker Compose, jadi lebih gampang. Oke, jadi ini Docker run, link apa tuh? Di sini tulis pakai link MySQL, kurang lebih seperti itu. Teknologi ini kalau di Java namanya injection ya. Jadi kita bisa nginjekin apa kontainer server di belakangnya yang bisa connect dengan Java. Jadi Java itu tidak perlu programming, atau dia connect sendiri. Kita mau ganti apapun di belakangnya modular. Kurang lebih idenya mirip. Maka ini barangnya sebenarnya mirip. Oke, ini source code-nya. Anda bisa lihat nanti dari sini bisa ini saya bikin beberapa skenario bagaimana menjalankannya. Jadi dua kontainer aja, dua perintah kayak begini, benar kan? Padahal teorinya Docker adalah bagaimana kita menaruh 100.000 kontainer dalam kita punya data center dan bisa menghandle Harbolnas, betul kan? Sekali e-commerce Harbolnas supaya nggak mati, betul kan? Itu gimana caranya? Kalau bikinnya kayak begini nangis, betul kan? Nah makanya ada Docker Compose. Cuman saya bilang nanti Docker Compose topiknya minta Docker ya. Oke. Nah setelah Docker Compose ada
Jadi kita bisa coba di DVN Listen satu lagi web container saya, dia pakai Alpine dengan Java Oracle. Oke ya, bedanya Ubuntu itu 200 MB, Alpine itu Linuxnya 5 MB. Oke ya, jadi ini saya bikin seperti ini Dockernya. Ini bagaimana bikinnya Anda belajar sendiri nanti. Pokoknya kalau ini artinya saya punya 2 kontainer dalam satu mesin yang terpisah yang kita akan connect. Nah, untuk terkoneknya kalau pakai Docker manual, Anda harus apa perintah ini? Link. Nih, link. Ya, nyebelin kan? Kayak ini kalau juara 2 miliar ya. Mana videonya? Nah, karena ini saya besarnya karena oke ya, Docker Compose adalah kita akan bikin sebuah runtime script yang akan menjalankan aplikasi kita, baik itu Java ataupun ini Java dengan MySQL di belakangnya. Tapi MySQL ini ternyata bohongan. Saya pakainya kenapa dia marah? Ya, pakai MySQL. Nah, ini Anda bisa ganti dengan MariaDB atau apalah, terserah gitu. Oke ya, jadi dia akan menjalankan pertama, dia akan menjalankan satu kontainer MySQL. Lihat, ini MariaDB. Ya, jadi saya akan mengambil MariaDB, tapi disebutnya MySQL. Oke ya, di Dockernya itu, jadi kita ngebohong bisa lah. Jadi ini ngebohong, tapi yang benar adalah MariaDB, biarpun Docker itu. Nanti dia akan si aplikasi saya ini yang Spring akan connect ke MySQL baru ini. Ya harusnya MySQL, tapi yang intinya MariaDB. Oke ya. Formnya 80, jadi outputnya 80 pakai bash. Biasanya kita pakai bash ini. Nah, ini database-nya MySQL sama demo. Oke ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita jalankan Maven, saya clear dulu. Ini saya bersihin lah source code-nya. Jadi saya bersihin Maven source code-nya. Jadi dia si Docker sudah integrate sama kita punya builder. Jadi kalau Anda pakai Node.js misalnya bisa. Cuman saya tidak tahu yang PHP. Karena saya nggak pakai. Clear package. Nah kalau bikin begini, dia akan ngompal source code saya dirubah menjadi jar. Jar itu satuan di Java yang bakal tinggal di-execute jadi microservice. Jadi intinya saya bikin project Java jadi microservice, gimana memasukkan dia ke dalam kontainer Docker. Terus udah gitu, setelah itu kita akan setting kontainer ini mau di-deploy ke mesin mana. Ya, di cloud yang mana, di mesin yang mana, terus berapa banyak kontainernya. Dan kita nanti untuk rumus matematikanya, oke, kita bakal 4 juta user pada saat hari belanja. Biasanya satu kontainer kita pengalaman 6.000 orang mati tanpa transaksi, betul kan? Berarti saya masih punya berapa kali bagi 6.000 gitu. 4 juta bagi 6.000 berapa banyak. Nah, bagaimana Anda ngedeploy-nya, terus Anda bikin buffer 30%, karena Indonesia sekarang trennya tinggi, mungkin gedung cyber akan dibom gitu. Betul kan? Tapi kita harus launching server kita di sana gitu. Nah, gimana kita tetap bisnis jalan gitu. Tangkap ya. Kan ini namanya apa? DRC lah, kita recovery planning gimana lah, kurang lebih seperti itu. Nah, atau kita punya kasus lain, kita mau launching berita tentang sesuatu yang heboh, Pak aksesnya di Singapura, kayak Tekin Asia lah, Indonesia, Singapura, apa segala. Nah, gimana pada saat dia bikin Tekin Asia conference di Singapura, semuanya pada akses webnya dipecah-pecah. Orang Indonesia aksesnya Indonesia, orang Singapura akses Singapura, orang Amerika, orang Jepang akses Jepang. Nah, data center menyebar seperti itu. Nah, bagaimana skenario-nya? Kurang lebih seperti itu. Nah, ini videonya udah sukses. Untuk jalaninnya,
Docker build adalah sebuah script di dalam Maven yang akan membuat Docker image. Dia akan building image namanya Pandora string. Jadi kalau saya jalanin Docker push, dia akan masuk ke Docker Hub. Nah, kalau Anda punya Docker Hub-nya yang trusted, berarti Anda bisa private. Atau Anda bayar ke Docker Hub itu. Nah, ini dia akan dia akan ngopal, akan punya apa namanya? Dia akan build-nya. Gitu. Oke ya. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Kita lagi bikin ini jadi kurikulum, jadi nanti cuma Java, jadi Anda bagaimana bikin dari aplikasi OOP, web, Android, semua microservice, Node.js, NPM, semuanya jadi Docker, terus kita bisa deploy di setiap data center yang dibikin di setiap sekolahan yang bergabung ke program saya, termasuk ke perusahaan yang bergabung ke saya. Ya, karena komputer saya belum ada Dockernya. Tapi saya udah punya satu virtual machine, dia udah ngapalin nih. Nanti saya kasih lihat bagaimana connect ke Docker machine. Mana ya? Ya. Ada yang tahu Maven nggak? Tadi si Frans pakai Maven nih. Ada yang tahu nggak? Oke, Maven itu tools untuk programmer bagaimana mengolah source code sehingga dia bisa bikin aplikasi jadi package yang siap didistribusikan, kurang lebih idenya begitulah. Atau dia mendeploy aplikasi itu ke server-server. Setahu saya non PHP semuanya punya tool seperti itu. Kalau di Microsoft namanya Microsoft Build untuk .NET. Terus repositorinya namanya NuGet. Nah, kalau di Java servernya nama Maven, toolsnya namanya Maven. Karena dia yang pertama. Terus kalau di Node.js namanya NPM. Nah, itu sama. Terus kalau di Ruby RVM ya. Sama. Jadi semua tuh kecuali PHP punya. Nah, saya nggak tahu di PHP PHP ada nggak, tahu saya yang baru ada package modul apalah. Nah, Maven kurang lebih seperti itu gitu. Jadi itu tuh kumpulan script, kayak misalkan untuk compile gitu ya, daripada ngapal panjang gitu, compile atau komponen gitu ya, itu dibuat kayak function lah. Nah, itu kita bisa configure untuk compile, bisa kita FTP, bisa untuk sebenarnya kita compile, terus kita deploy ke server kan. Waktu pas mau deploy itu kan kita connect ke server, kita pakai FTP, kita pakai RDB gitu kan. Nanti kita server, terus waktu pas kita lihat foldernya yang biasa kita lakukan kan kita clean. Tadi kayak si konsep kita clean, kita delete sebelumnya, atau biasanya sih kalau saya dulu buat script untuk copy dulu archiving kita pakai folder yang berbeda, jadi folder yang barunya kosong, saya deploy ke server yang aplikasi yang baru di folder produk juga seperti itu. Nah, itu kumpulan dari script lah. Kalau zaman dulu sih saya biasanya pakai Dia udah lupa ngoding, sekarang masih bisa. Oke ya, jadi saya lagi nunggu di atas lama. Saya akan connect. Jadi saya lagi kerja di satu mesin nih, compile segala. Komputer masih komputer ini. Nah, sekarang saya jalanin saya punya Docker yang sudah jalan di satu virtual mesin di VirtualBox. Saya punya VirtualBox. Ya, udah running, default. Nah, apakah isi dari default di dalamnya satu virtual machine ini? Nah, saya jalannya adalah eval string docker machine environment default. Kalau saya pencet docker image, tuh sudah ada external boot pada atas compile di komputer yang sama. Ternyata docker ini menjalankan bukan di lokal saya, tapi di dalam virtual machine-nya si VirtualBox. Nah, Docker machine ini bisa merubah konsol Anda, itu adalah semua cloud yang ada di dunia. Dan semua source code yang ada di komputer ini, setiap Anda jalanin ini, Docker, saya masuk ke direktori saya lagi ya, Mayo. Docker. Nah, saya bilang Docker clean. Bahaya. Jadi kalau saya jalanin SGPA single,
Maven, Docker, build. Karena kan udah dikompil di komputer saya kan. Nah, pada saat jalan Docker build, dia akan nge-deploy software kita yang dikompil di sini ke cloud-nya. Nah, saat ini cloud-nya adalah si VirtualBox. Jadi pada saat dia nge-building semua ini tuh, dia lebih cepat. Kenapa? Karena di komputer saya VirtualBox sudah ada Alpine. Nih, Alpine ini udah ada di sini. Jadi yang saya punya VirtualBox sudah ada Alpine. Anda bisa bayangkan ini adalah Azure atau Azure atau Amazon atau Google Compute Engine, semuanya bisa connect. Ya, ada cara ngelihatnya di sini. Nah, di sini. Jadi di Docker Machine driver ada drive lain. Semuanya yang ada di sini bisa di-connect. Nah, cara connect-nya Anda klik aja. Kalau pakai Azure dia masih punya subscription ID. Terus Anda masih buka satu file char yang dibikin pakai OpenSSH yang X509, itulah private key yang di-upload ke internet. Nah, jalankan seperti itu. Jadi perintahnya ini deh. Nanti saya demoin bagaimana bikin Docker Machine dari nol ya. Ya, saat ini saya masih demoin Docker kurang lebih seperti itu. Nah, di sini Anda bisa connect. Tuh, jadi dengan perintah ini jalan. Saya sudah punya softwarenya. Nah, ini adalah perintah, bisa diberi nggak? Nah, ini yang atas adalah perintah bagaimana membuat Azure satu di lokasi Amerika Timur, benar Timur. Ya. Nama username login SSH-nya Meridian, namanya Docker Machine. Oke ya, perintah ini cuma yang ini komputernya karena Linux 4 nggak pakai. Kalau yang Linux kita jalan. Nah, ini cara ini adalah Anda punya file pen yang dibikin pakai OpenSSH RSA-nya yang harus punya public key-nya ada di internet di server Azure. Nanti saya bisa kalian lihat begitu, nanti Anda connect jalan. Saya udah bisa jalanin, tapi build-nya gagal. Untuk yang kernel baru ini karena nggak tahu Node.js-nya 6 kan baru keluar yang 6 ya. Si Azure-nya pakai Node.js lama, hanya jalan dulu 5 ya. Kayaknya dia punya perintah apa yang kalau Linux 4-nya nggak kompatibel, jadi 3-3-nya nggak jalan ya. Yang Microsoft dipakai di dalam Microsoft begitu. Oke ya, saya balik lagi ke sini. Nah, udah jalan. Jadi kalau saya pindahkan ke bawah, yang ini udah compile, saya tambahin ke image. Terus sudah jalan, springnya udah ada. Nah, kalau saya pakai Docker push, ya, Heptamura, Spring Boot, apa namanya? Docker MySQL, dia akan nge-push ke internasional. Nah, itu nanti jadinya di sini. Dapat. Saya kerupuk login. Takut ya orang Java ngomong di depan orang PHP. Kerupuk. Kena. Tuh kan passwordnya salah. Ini kan passwordnya benar. Kok mau? Ya, kalau udah masuk jangan keluar di sini. Ya, kalau udah keluar di sini sebenarnya kita tidak butuh lagi semua source code-nya. Ambillah satu file Docker Compose. Maksudnya saya kasih lihat Docker Compose saja, dia bisa diangkat. 2 menit. Mulai mati lama-lama gue lama. Aku sponsor kan. Oke ya, ini juga dari kemudian yang atas kalau kita Docker ini adalah komputer lokal saya. Yang bawah ini adalah saya punya VirtualBox. Nah, saya exit dari nol ya. Dari nol. Kalau dari nol, saya bikin satu environment namanya Docker image. Nah, ini komputer saya ya. Terus saya jalani perintah Docker Machine. Demo.
Kerupuk. Apa namanya? Tambah semua. Tambah cari curian. Grogi depan orang kita gitu. Gila kan dari malam ngetik mulu sekarang jadi ada nih. Oh salah ya. Oh ya depan. Nah, jadi kalau kita dia akan bikin satu ya. Nah, mekanisme ini ya. Nah, mekanisme ini kayak gini jangan lagi seperti ini. Konteks yang seperti aplikasi mas oke ya sehingga nah ini dia masukin remote demo. Jadi kalau udah beres saya seperti ini. Kalau mau akses eval dollar mesin m demo. Cuma begini aja di enter, otomatis Anda sudah masuk ke Anda punya core. Kalau saya klik Docker image kosong. Nangkap ya. Kalau saya masuk ke folder saya lagi yang tadi mywalk Docker DSJPA single ya, saya tinggal jalanin Docker compose up masuk narik ke VirtualBox-nya. Nah, ini mekanisme yang dibuat seperti nah ini yang dibuat bikin script deployment gampang dan cepat dan ya cuma makanya juga kira-kira kita aja sih. Oke, ada pertanyaan dulu mengenai Docker Machine kurang lebih seperti ini. Saya lagi bikin scale database belakangnya kita pakai Redis diganti sama Hazelcast, MySQL dari Postgre gitu kan. Terus depannya ada Node.js-nya, ada Java-nya. Saya lagi main-main seperti itu sih. Jadi kalau mau gabung ada forumnya. Ya, jadi ada Docker ID, Anda bisa masuk di Facebook tanya-tanya. Ya ini Docker ID. Membernya masih dikit 300-an. Ya, saya yang kelola. Ya, nambahin. Oke, kalau mau nanya ke sini, kita ada source code segala. Nah, ini saya ini Darmawan. Ini ada punya kontainer bisa di-connect. Kalau mau DevOps yang lebih besar lagi, sebenarnya DevOps sama itu sama. Ada forumnya juga nih DevOps, kita bisa login. Oke ya, yang tertarik bisa gabung ke PHP, ke Docker ID, tanya-tanya di sana. Bagaimana mulai semuanya? Kita sih lagi yang udah lama main, lagi nyoba-nyoba Swan, hingga kita mau main-main beberapa itu. Jadi kalau kayak gini, Anda mau ikutan, tinggal minta Darmawan, minta Azul, setiap orang satu gitu ya. Ya kurang lebih minta Azul seorang satu, terus ke Google kita ajukan kegiatan seperti ini. Jadi kalau mau bisa bareng-bareng gimana supaya Anda punya deployment mainan yang baru lagi. Oke ya, sip. Ada pertanyaan? Ini semua di GitHub udah source code 10 menit kan? Ya saya mati aja lah. Ya, kurang lebih nangkap ya. Kurang lebih idenya Docker Machine seperti itu ada buat di sini.
Kalau Anda udah punya VirtualBox, berarti Anda punya hampir ada 15-an cloud yang bisa di-connect ya. Yang seru adalah bagaimana Anda bikin satu kali, jalaninnya Docker Compose up. Ada perintah yang lain. Saya lagi bikin ini, SDPA Duo. Nah, ini kita lagi bikin scale, jadi Dockernya perintahnya gini. Apa yang dilakukan kalau kita mau taruh deployment, anggap aja PHP jadi 10. Bahkan servernya 10, PHP jadi 10, terus di load balancing gitu, betul kan? Nah, gimana caranya? Kalau di sini tinggal gini aja. Scale, Docker up, web scale. Jadi kalau di dalam Docker Compose nah, ini artinya kita bakal bikin 3 biji Docker, 3 biji kita punya PHP atau MySQL jadi 3 jadi 1. Cuman nanti setting apanya scalabilitas apa segala saya belum tahu, lagi nyobain. Jujur. Oke ya. Ada pertanyaan yang lain? Pas belum. Oke ya. Ada yang nanya? Ada yang nanya? Enggak? Ayo, sampai semuanya. Tadi udah dibahas tentang Docker sama OpenTrans. Kalau ada pertanyaan atau lainnya, oke. Ada dari Kak Hendy. Iya. Itu tadi yang di create di VirtualBox itu bareng sama kan ada virtual machine-nya kan yang di VirtualBox ya. Ya itu ada OS-nya sendiri di dalamnya. Ada. Dia cuma Docker container doang. Dia ada butuh Docker. Tergantung kalau kita defaultnya dia butuh Docker. Butuh Docker itu BusyBox, Linux BusyBox ditaruh di VirtualBox. Nanti dari situ dia masukin ada software satu biji namanya Remote Docker daemon. Jadi daemon untuk di remote sama si Docker mesin di setiap Linuxnya. Jadi sebenarnya kalau kamu punya Ubuntu Linux, pasang namanya Remote Docker, dia bisa di-connect. Cuma perintahnya bukan /driver langsung create apa segala, tapi ada perintah SSH-nya berapa gitu. Ya kurang lebih itu sebenarnya di VirtualBox-nya ada Linux. Sama kalau kita install di Mac segala juga dia pasang Linux-nya. Cuman katanya Docker yang baru, Docker for Mac sama Docker for Windows itu built-in ya di Windows-nya, karena Windows sekarang bareng sama Microsoft launching DOM container. Nah kontainer itu udah ready sama Docker yang for Windows, jadi kita tidak perlu lagi pasang Linux di Windows untuk menjalankan Docker. Cuman perintahnya pakai PowerShell ya. Itu yang Windows. Karena Windows sekarang yang Windows 10 kan udah ada Hyper-V-nya kan, jadi Anda bisa nge-remote ke dalam Windows-nya sendiri gitu. Nah, cuman kalau saya karena nggak biasa ya, saya kan nggak update sama Microsoft, jadi ya pakainya VirtualBox. Ya kalau VirtualBox kita pasanginnya butuh Docker itu BusyBox Linux tambah Docker Agent. Oke ya, nangkep ya? Oke, ada yang lain?